Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di pagi hari ini, mari saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan hadirat Tuhan untuk hadir di tempat kita. Persiapkan hatimu, persiapkan seluruh keluargamu di ibadah online kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau memberikan satu hari lagi yang baru buat kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kini Tuhan kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami akan berglori memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari katakan, kita akan pakai kuasa Tuhan untuk menaklukkan setiap musuh-musuh kita. Haleluya. Siapkan hati dan pikiran kita, biar firman Tuhan yang akan kita dengarkan tumbuh di hati kita yang paling subur. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami akan mendengarkan firman. Biarlah firman ini Tuhan yang akan menjadi sumber kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus, bahwa yang akan tetap menjaga dan menopang kehidupan kami. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Hidup
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita beribadah online pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati peribadatan kita dimanapun kita berada. Walaupun kita di rumah, tetap kita boleh memfokuskan pikiran dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan berjanji bahwasanya Dia hadir ketika kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kita saat kita beribadah. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai ketaatan kepada Tuhan dan cinta diri, di mana cinta kepada diri sendiri itu bisa mengakibatkan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengingati Tuhan, Tuhan menginginkan totalitas dan menginginkan kita melakukannya dengan rasa rendah hati, memohon pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan oleh kasih karunia-Nya mengaruniakan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk taat kepada Tuhan. Tapi penghalangnya adalah ketika kita fokus kepada diri sendiri, mencintai diri sendiri. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 15. Hari ini kita akan belajar pada seorang yang bernama Saul. Dia adalah seorang raja yang pertama dari bangsa Israel. Setelah masa kepemimpinan hakim-hakim, rakyat Israel meminta seorang raja karena mereka menginginkan seperti bangsa-bangsa di sekeliling mereka dipimpin oleh seorang raja. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan yang berbicara melalui hakim-hakimnya. Mari kita buka 1 Samuel 15, kita akan baca satu pasal. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel pada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatan kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kala orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tapi Saul dan rakyatnya menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari tambu. Pula anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku, dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sudah itu berkatalah Samuel,
Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang yang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi raja mengambil dari jalan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag raja Amalek itu, dan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tapi kata Samuel, seperti pedang membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Setelah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul tetap di rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana Saul telah melakukan firman Tuhan dengan tidak sepenuh hati. Dia mengklaim melakukan firman Tuhan, tapi perintah Tuhan tidak sepenuhnya dilakukan. Dari cerita ini kita bisa melihat beberapa hal yang membuat Saul tidak bisa menaati perintah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan rasa takut. Hal yang pertama, Saul lebih mencintai diri sendiri. Ketika dia memperoleh misi ini, dia mulai mentolerir apa yang menjadi kehendak rakyatnya. Saul lebih mendengarkan atau lebih mentaati kemauan rakyatnya daripada perintah Tuhan. Ketika dia didapati tertangkap basah bahwasanya Saul menyisikan atau tidak membunuh kambing domba lembu yang terbaik, yang tambun itu, Saul mulai beralasan bahwasanya dia ingin memberikan itu untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, yaitu domba, kambing, lembu yang terbaik. Padahal Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan menginginkan ketaatan. Jadi walaupun mempunyai tujuan yang baik, tapi Tuhan tidak berkenan dengan tujuan yang baik. Tuhan menginginkan ketaatan. Dan Saul mentaati apa yang menjadi keinginan rakyatnya. Dikatakan begitu oleh karena dia takut bahwasanya dia tidak menyenangkan hati rakyatnya.
dia ingin menjadi orang yang disenangi oleh orang-orang, sehingga dia boleh tetap mendapat dukungan dari orang-orang yang mendukungnya, dari pasukan tentaranya. Dia menginginkan dukungan penuh itu dengan mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka. Itu adalah hal yang mendukakan Tuhan. Padahal Tuhan memerintahkan dia untuk menumpas habis seluruh orang Amalek dan seluruh binatang peliharaan yang ada di sana. Tapi Saul menyisakan kambing domba yang terbaik. Kalau dia hanya menumpas yang buruk-buruk, lalu dia tidak menumpas satu orang, yaitu Raja Amalek yang bernama Agag. Kita melihat apa sih sebenarnya tujuan dia tidak membunuh Agag. Kalau dia memberikan alasan tidak membunuh domba-domba yang terbaik adalah untuk dipersembahkan, sebenarnya untuk juga menyenangkan rakyatnya, dengan alasan mempersembahkan, dia ingin rakyat itu ingin berpesta dengan hasil jarahannya, walaupun itu bertentangan firman Tuhan. Tapi menangkap Agag, apa yang mau didapat dari Agag? Agag ada seorang raja yang kalah, hartanya telah ditumpas, tidak ada lagi tersisa daripadanya. Tapi Saul menangkap Agag dan mengaraknya. Itu menjadikan sebagai suatu trofi, Bapak Ibu Saudara. Suatu trofi yang membuktikan dia menang melawan Amalek. Sehingga Agag adalah menjadi tanda. Ini loh Raja Amalek yang telah kami kalahkan. Sekarang kami permalukan dia, kami arak, kami bawa jalan untuk orang boleh melihat, oh, Saul telah mengalahkan Amalek. Buktinya Agag menjadi tawanan perang. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan kita ini kita lebih fokus pada trofi. Kita melakukan segala sesuatu untuk mendapat pengakuan. Kita melihat trofi itu ada suatu pencapaian. Di dalam setiap aspek kehidupan kita ingin mempunyai satu memori, satu kenangan, atau satu tanda demi pencapaian. Kenapa hal itu perlu? Karena kita mencintai diri sendiri. Pencapaian itu adalah membuktikan kehebatan kita, membuktikan reputasi kita yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Sehingga itu menjadi satu kenangan tentang apa yang saya capai, tentang keberhasilan saya. Dalam hal ini Saul menangkap Agag untuk memperlihatkan keberhasilan dia memimpin peperangan kepada orang Amalek. Dan buktinya adalah Agag telah tertangkap. Tapi itu tidak menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan perintahkan sudah jelas untuk menumpas itu semua. Tapi Saul tidak mengindahkan perintah Tuhan oleh karena dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga Agag ditangkap hidup-hidup dan tidak dibunuh. Walaupun dan akhirnya Samuel menangkap dia dan membunuh, mencincangnya di hadapan Tuhan. Lalu hal yang kedua yang menjadi permasalahan, akibat dari ketidaktaatan. Ketidaktaatan yang dilakukan Saul, Bapak Ibu Saudara, menghilangkan berkat yang sangat besar. Bukan berkat sebagai seorang raja yang Tuhan bilang engkau telah Tuhan turunkan, engkau telah gagal menjadi raja dan akan digantikan. Ya, menjadi seorang raja itu adalah berkat, tapi ada berkat yang lebih lagi yang kehilangan dari diri Saul oleh karena ketidaktaatan, yaitu berkat ketidakmampuan Saul memanggil Allahku atau Tuhanku. Di dalam sepanjang ayat perikop ini kita lihat bagaimana Saul tidak bisa mengatakan kepada Allah orang Israel sebagai Allahku. Dia selalu mengatakan Allahmu, Allahnya Samuel. Apakah Allahnya Samuel bukan Allahnya dia? Dia tidak mampu lagi mengatakan itu. Bahwasanya menyembah Allahku. Dia tidak sanggup lagi mengatakan my God pada Allah yang disembahnya. Walaupun dia melakukan praktik penyembahan, tapi dia tidak melihat itu sebagai Allahnya. Dia melihat itu sebagai Allahnya Samuel, Allah Israel, Allah yang membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Tapi dia tidak bisa mengatakan Allahku. Tapi Ibu Saudara, ketika kita melakukan dosa, hari lepas hari kita tidak membereskannya, dan kita menumpuk dengan dosa yang lain, lama-kelamaan Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak membereskan itu dan kita tidak berbalik atau mengulinya sebagai sesuatu yang harus kita lepaskan, ada lapisan yang membatasi kita dengan Tuhan.
Sehingga kita tidak lagi melihat Tuhan itu sebagai Tuhan kita. Kita merasa itu dia jauh, dia bukan Tuhan kita. Bahkan untuk berdoa kita jadi segan. Oleh karena dia sepertinya bukan lagi bagian terpenting dari hidup kita. Dia tidak ada di hati kita. Oleh karena terhalang setiap dosa demi dosa, pelanggaran demi pelanggaran yang menjauhkan Tuhan daripada kita. Oleh karena kita tidak membereskannya. Tuhan bilang siapa yang berdosa, mengakui dosanya, Tuhan akan ampuni. Tapi oleh karena kita tidak mau membereskan itu dan menambah lagi dengan hal-hal lain yang tidak berkenan kepada Tuhan dan berkelanjutan sehingga itu menjadi seperti tembok yang menebal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Berkat yang terbesar adalah ketika kita bisa bilang Engkaulah Tuhanku, Tuhanku Allahku. Dan itulah yang membuat kita menjadi dekat. Oleh karena kita menjadi milik Tuhan. Tapi ketika kita tidak bisa lagi mengatakan itu, kita telah kehilangan berkat yang terbesar. Berkat yang terbesar adalah kita bisa mengatakan Tuhanku. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara di ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Dikatakan mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Dia berbicara kepada Samuel demikian, kepada Tuhan Allahmu. Kenapa dia tidak bilang kepada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allah kita, tapi dia Allahmu. Dia tidak melihat itu sebagai Allahnya. Lalu di ayat 21 Bapak Ibu Saudara, tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Dia kembali berbicara pada Samuel di waktu yang berdekatan di tempat yang sama, korban kepada Tuhan Allahmu, bukan pada Tuhan Allah kita. Tuhan Allahmu dikatakan Saul kepada Samuel. Lalu di ayat kembali lagi diulang lagi di ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Dia tidak bisa lagi mengatakan Tuhan Allahku kepada Tuhan Allah kita sekalipun dia tidak bisa mengatakan, tapi dia bilang Tuhan Allah. Pertanyaannya, apakah Saul tidak mengenal pada Tuhan? Apakah dia tidak mempunyai pengalaman pribadi? Apakah dia hanya mengetahui, oh ya, sejarah mengatakan Allah Israel adalah Allah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah itu adalah suatu pengetahuan yang disampaikan turun-temurun dari nenek moyangnya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saul memiliki pengalaman pribadi kepada Tuhan. Dia pernah merasakan bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dia boleh dipenuhi dengan sukacita dan dia menari-nari bersama nabi-nabi yang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dia tahu rasanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia pernah diurapi oleh Roh Kudus. Diurapi oleh Samuel, artinya dia dinobatkan. Dengan itu dia dipenuhi oleh kuasa yang daripada Tuhan. Hikmat marifat menjadi seorang pemimpin. Tapi pada faktanya perjalanannya ketika dia mulai menikmati keberadaannya sebagai raja, mulai menikmati, oh betapa enaknya menjadi pusat perhatian, dia mulai mementingkan diri sendiri, ya saudara. Yang menjadi perhatiannya adalah apa kata orang. Dia lebih peduli pada reputasinya. Hingga rakyat menuntut, mari kita tangkap domba-domba yang terbaik untuk kita persembahkan pada Tuhan. Tentu bukan untuk itu. Saya percaya tentu mereka nikmati juga. Mereka akan melakukan makan-makan untuk mereka senang. Dan Saul mengizinkan itu karena dia ingin menyenangkan orang-orang pengikutnya. Dengan demikian dia akan disanjung. Dan kita bisa melihat lagi bagaimana dia menangkap Agag di raja orang Amalek. Untuk apa dia menangkap orang yang sudah ditumpas kekayaannya, orang yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi, hanya untuk membuktikan reputasi dia, kemenangan dia. Ini loh, Agag saya tangkap. Nah, kalian bisa lihat
kami telah memenangkan peperangan ini, dan ini buktinya. Itu hanya sebagai suatu trofi bagi Saul. Lalu terakhir kali, bahkan ketika dia sudah mendapatkan teguran keras dari Samuel, dia menuntut Samuel untuk jangan mempermalukan dirinya, agar kembali bersamanya di hadapan tua-tua orang Israel dan di hadapan rakyatnya, dan aku akan menyembah Allahmu di sana. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sampai akhir pun dia lebih mementingkan reputasi. Apa kata orang? Jangan permalukan aku di depan rakyatku. Kau berikan juga sedikit hormat dong. Saya ini adalah raja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang perlu kita waspadai. Kita bisa pelajari dari kecintaan akan diri kita kepada diri sendiri. Janganlah itu menjadi penghalang untuk mentaati Tuhan. Kita harus menempatkan ketaatan kita di atas kecintaan diri sendiri. Ya, saya bisa katakan manusiawi kalau kita mengasihi diri sendiri. Tapi jangan itu melebihi kasih kita kepada Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang ditebus oleh Kristus. Yesus Kristus harus menjadi pusat dari segala yang kita lakukan. Hidup kita berpusat kepada Kristus. Kita tidak berpusat pada diri sendiri. Hal yang kedua Bapak dan Saudara, tidak taatan adalah dosa. Setengah taat, agak terlambat taat, itu dosa. Jika kita tidak mengakui membereskan, kita akan kehilangan berkat yang luar biasa, yaitu berkat yang membuat kita bisa mengatakan Tuhanku, Allahku, Yesusku, Juru Selamatku. Jika kita makin menutupi dosa itu, tidak membereskan, kita mulai menjadi jauh, kita seperti terasing. Akhirnya kita tidak bisa lagi mengatakan Tuhanku. Di dalam setiap peribadatan kita lakukan, kita merasa jauh. Itu Tuhanmu, Kaulah yang berdoa, Kau yang lebih dekat dengan Dia. Kami mendengar sajalah. Kadang-kadang kita sering mendengar hal itu sepertinya mereka nggak layak. Enggak lah, Kaulah yang lebih didengar. Sering ada bahasa-bahasa seperti itu. Oleh karena dia tidak merasa lagi dekat dengan Tuhan. Dia tidak merasa lagi Tuhan adalah Tuhan. Tapi Ibu Saudara, janganlah kita kehilangan berkat ini. Yang terutama dari segala-galanya adalah ketika kita bisa dengan hati yang penuh, dengan satu keyakinan, kita bisa mengatakan Yesus Tuhanku. Aku akan beribadah menyembah kepada Yesus Tuhanku, kepada Bapa di surga yang telah menyelamatkan aku. Ada satu pengakuan yang didorong, yang dikuatkan oleh roh kita. Bersama-sama Roh Kudus kita bisa mengatakan Yesus adalah Tuhanku. Dan itu merupakan berkat yang luar biasa. Mari kita mengutamakan ketaatan kita kepada Tuhan. Benar, tidak ada orang yang sempurna yang sanggup menaati itu semua. Oleh karena itu Tuhan Yesus lahir ke dunia, mengaruniakan iman pada kita. Dan ketika dia naik, dia memberikan Roh Kudusnya untuk menolong kita, memampukan kita untuk menaati. Jika kita jatuh, kita gagal menaati Tuhan, dia tolong kita lagi untuk bangkit, belajar menaati Tuhan. Tuhan memproses kita untuk semakin hari semakin menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, menjadi lebih mampu. Sebab hal ketaatan itu adalah hal yang serius pada kita. Saya tidak bisa bilang saya orang yang sangat taat. Saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebab ketika kita lemah, kita dikuatkan, dan kita bisa bermegah di dalam kelemahan kita oleh karena Tuhan yang dipermudah. Jadi kalau kita mampu, itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita untuk menaati firman Tuhan, tapi itu oleh karena pertolongan Roh Kudus, penolong kita yang dikirim oleh Tuhan Yesus. Oleh karena ketaatan adalah yang serius, mari kita merendahkan diri memohon pertolongan. Kalau di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, ketidaktaatan itu berarti kegagalan, dosa yang besar. Kita bisa lihat setiap ketetapan Tuhan yang dilanggar, perkataan firman-Nya itu mendatangkan konsekuensi. Kita bisa lihat Musa ketika dia diperintahkan untuk berbicara kepada batu, tapi dia memukul batu itu. Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Kita bisa lihat Uza, tidak boleh siapapun, Tuhan memberikan ketetapan untuk siapapun selain keluarga Lewi itu memegang tabut perjanjian. Dan ketika tabut perjanjian itu ingin jatuh, dengan maksud dia baik agar tabut itu dijatuh, dia menahan tabut itu, dia mati. Dan kita bisa melihat sekarang Saul, walaupun dia mempunyai maksud untuk menyenangkan hati Tuhan, memberikan korban bakaran yang terbaik,
Yang mana dikatakan Tuhan tidak berkenan kepada korban bakaran, Tuhan lebih berkenan kepada ketaatan. Dia gagal, dia tidak bisa lagi menjadi raja. Tuhan menggantikannya kerajaan dari keluarganya, yang mana itu seharusnya menjadi turunan dari kata itu milik keluarganya turun temurun. Tuhan mengambilnya dari keluarganya. Mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang peribadatan kita online ini, kita boleh lebih menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk mau taat pada Tuhan, mengutamakan ketaatan pada Tuhan daripada diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Kau Allah yang dahsyat yang memampukan kami untuk taat padamu. Oleh pertolongan Roh Kudus biarlah kami taat. Kami lebih mau taat pada Tuhan daripada orang lain. Terlebih lagi menjauhi kami daripada cinta diri sendiri. Sehingga apapun yang kami lakukan untuk menaikkan reputasi kami, untuk mendapat pengakuan dari orang, untuk apa yang telah kami kerjakan. Padahal sesungguhnya Tuhan, itu adalah hal yang tidak berkenan, oleh karena itu mendatangkan kesombongan. Biarlah kami dengan rendah hati untuk boleh mengakui segala perbuatan kami adalah oleh karena Tuhan. Kemampuan yang kami miliki oleh karena Tuhan yang memampukan. Jauhkan kami daripada kesombongan, daripada cinta puji-pujian dari orang lain, cinta pada diri sendiri. Dan Tuhan menolong kami semua, agar kami boleh terus menjadi orang yang dengar-dengaran pada Tuhan dan taat. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati jemaat Kalvari, Kau memberkati setiap anak-anak yang di dalam kesusahan, persoalan yang mereka hadapi, Kau menjalani keluar. Dan jemaat Kalvari mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan sukacita dalam keluarga, pertumbuhan rohani, pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus kiranya ada di dalam seluruh jemaat Kalvari. Tuhan berkati pemerintahan Tuhan dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Tuhan agar mempunyai hikmat bagaimana menuntaskan penyebaran ini, dan Tuhan juga memberikan kemampuan pada para menteri untuk menjalankan tugas masing-masing agar ekonomi boleh teratasi pulih kembali Tuhan, dan seluruh rakyat boleh kembali bekerja dengan normal, mendapatkan pekerjaan yang baik. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati pemerintahan ini. Bapak Kau mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami, segenap hati kami padamu, dan Kau memberkati jemaat Kalvari. Kiranya damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus turun atas kami dan menjadi persekutuan kami bersama Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.